berbicara soal COVID saat ini di Jawa Timur, data yang ada di gugus tugas Provinsi Jawa Timur masih tinggi. Nah, untuk di Kota Surabaya sendiri sampai saat ini memang sudah menunjukkan tren yang menurun, tetapi pemerintah kota melalui Satgas COVID terus melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi pasien positif COVID di Surabaya. Nah, saat ini saya bersama dengan Pak Baktiono selaku anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, terkait berbicara soal COVID ini, Pak, kalau Bapak melihat peran pemerintah Kota Surabaya melalui Satgas COVID-nya ini seperti apa, Pak? Pemerintah Kota Surabaya sejak adanya COVID-19 atau virus corona sudah berupaya semaksimal mungkin jika dibanding dengan kota, kabupaten lain di seluruh Indonesia. Bahkan kalau dibanding dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur pun, pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Contohnya yaitu menerima dan mengundang juga dari Badan Intelijen Negara atau BIN yang tengah secara masif diajak keliling kecamatan sampai kelurahan, sampai di gelanggang-gelanggang olahraga untuk melakukan rapid test waktu itu, dan juga melakukan swab kalau ada warga yang reaktif. Dan saat ini pun dalam hal untuk mendeteksi dan menanggulangi COVID-19, pemerintah kota juga sudah membentuk kampung-kampung tangguh. Jadi setiap kampung atau setiap RW itu juga diberi wawasan tentang COVID, diberi wawasan bagaimana tentang pencegahan COVID, diberi wawasan juga bagaimana penanggulangan COVID-19. Dan warga masyarakat serta-merta gotong royong luar biasa di kampungnya masing-masing. Mereka juga ada yang memasang sprayer otomatis, yang obat-obatnya juga itu juga standar yang diberikan oleh pemerintah kota. Oke, Pak, untuk sosialisasi 3M ini khususnya, Pak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan dari pemerintah kota sendiri, kalau dengan melihat seperti apa sosialisasi yang sudah dilakukan? Ya, pemerintah kota mempunyai namanya Satuan Polisi Pamung Praja, juga mempunyai Linmas atau Perlindungan Masyarakat, dan itu diturunkan secara masif sampai ke kampung-kampung, juga langsung membawa juga satgas-satgas untuk melakukan rapid di kerumunan-kerumunan. Memang ada warga yang masih ragu-ragu atau khawatir atau takut nanti kalau mereka reaktif. Bahkan saat ini sampai menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan swab juga, dan itu yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini, waktu dilakukan swab, kalau mereka sampai terindikasi bahwa mereka positif, mereka langsung dengan keluarganya itu dikarantina. Dan bekerja sama juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga bekerja sama dengan PHRI, Persatuan Hotel Restoran yang ada di Kota Surabaya. Pak, untuk razia justisi masker, kalau menurut Bapak sendiri efektifkah itu untuk menanggulangi atau penyebaran virus corona? Ya, di antara dalam hal pencegahan untuk penyebaran virus corona, itu yang paling dekat, yang paling tepat saat ini yang pertama adalah masker. Karena virus ini dalam kajian-kajian para ahli bidang kesehatan, khususnya bidang mereka virus, penularannya itu lewat droplet, yaitu lewat air liur yang masuk lewat mata, lewat hidung, atau lewat mulut. Maka masker ini menjadi kewajiban juga bagi setiap warga untuk memakai, dan itu juga harus diganti atau mereka yang washable atau dicuci. Di samping itu, masalah mencuci tangan, pemerintah kota juga menyebar ke kampung-kampung untuk menyediakan alat cuci tangan, baik tangki
keran, tempat sabun, itu semua disediakan, yaitu atau di rumah-rumah ibadah. Itu adalah upaya-upaya pemerintah kota yang secara masif untuk menanggulangi ini, bahkan memberitahukan ke seluruh warga masyarakat Surabaya, ke seluruh pemerintah sampai pemerintah pusat, agar diketahui bagaimana cara penanggulangan tadi yang efektif. Di samping itu, Bu Risma juga memberikan minuman juga tradisional yang bisa untuk menambah imunitas dari tubuh itu, yaitu ada campuran jahe, serai, dan juga ramuan-ramuan tradisional lainnya yang memang itu secara turun-temurun yang bisa untuk menambah imunitas di tubuh warga kota. Pak, sebenarnya kalau bicara soal COVID ini kan tidak hanya peran dari pemerintah saja. Kalau melihat secara sampai hari ini Pak, selama mulai awal Maret sampai hari ini, bagaimana peran masyarakat untuk selalu mentaati aturan pemerintah untuk memakai masker ini Pak? Warga masyarakat kota Surabaya saat ini juga semakin mempunyai kesadaran. Memang pada mulanya mereka canggung untuk memakai masker, tapi secara masif pemerintah kota itu mensosialisasikan, juga memberikan bantuan masker, juga mereka tahu bagaimana akibatnya kalau sampai mereka terjangkit, bahkan juga sampai ada korban. Itu kan juga merugikan semua pihak, merugikan keluarga, merugikan teman, saudara. Jadi kesadaran mereka mulai tumbuh. Memang ada yang belum, tapi prosentasenya kecil sekali. Jadi kalau kita lihat, warga saat ini sudah memakai masker, bahkan di pasar-pasar pun itu juga ada petugas yang menjaga di sana dan juga memberikan masker kalau mereka tidak pakai masker, juga memberikan penyuluhan kepada para pedagang agar mereka juga memakai kaca atau plastik, agar mereka tidak bersentuhan lagi. Ada pembatas itu, termasuk di restoran-restoran. Itu adalah upaya pemerintah kota dalam penanggulangan dan pencegahan virus corona. Pak, ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat ini Pak, terkait dengan denda. Masyarakat yang tidak menggunakan masker, mereka akan dikenakan denda. Mungkin kalau hukuman sosial mungkin bagi mereka gak apa-apa lah gitu kan, tetapi ini kan sulit untuk mencari uang masyarakat ini. Apalagi ketika ada justisi, mereka harus dikenakan denda. Bagaimana jenengan melihat ini Pak? Ya, jadi ada reward dan punishment. Pemerintah kota itu sudah membagi masker sekian puluh ribu, bahkan ratusan ribu, ya begitu banyak. Mulai dari puskesmas, petugas yang juga tanpa lelah mereka turun setiap hari sampai ke kampung-kampung dalam sosialisasi, dalam memberikan masker, memberikan bimbingan, penyuluhan, memberikan makanan tambahan, menyediakan makanan mereka yang dikarantina. Dalam artian adalah supaya warganya tetap sehat, bugar, tidak terjadi apapun termasuk terjangkit virus corona. Nah, kalau sudah demikian, kalau sampai pemerintah kota memberi sanksi, itu berarti warga tersebut keterlaluan. Karena satu saja mereka yang orang tanpa gejala atau OTG atau mereka positif, terus mereka tidak memakai alat pelindung diri untuk dirinya supaya yang lain tidak tertular, buka masker seenaknya sendiri karena mereka mempunyai imunitas yang kuat, yang tinggi. Nah, bagaimana dengan yang lain? Mungkin orang tuanya, kakeknya, neneknya, saudaranya, tangganya yang rentan. Maka pemerintah kota tegas untuk itu. Daripada satu orang ini yang kuat tapi bisa menularkan banyak orang, yang merugikan orang lain, lebih baik ya diberi sanksi. Masker sudah kita sediakan, fasilitas sudah sediakan, tapi mereka dengan sengaja seperti itu ya ada sanksinya. Pak, terakhir mungkin ada pesan atau untuk masyarakat agar bisa sama-sama menjaga, terutama 3M tadi Pak, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat? Ya, saya berpesan kepada warga kota Surabaya khususnya untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan, yaitu 3M. Apalagi sebentar lagi juga musim penghujan, ada 3M lagi. Kalau 3M waktu musim demam berdarah, yaitu menguras, menutup,
dan mengubur barang-barang yang bisa untuk menampung air bersih. Nah, tapi kalau 3M dalam hal penanggulangan COVID-19 atau virus corona ini juga harus dipatuhi juga. Karena kalau tidak, ini juga bisa menyebabkan pandemi yang semakin luas, yang tidak semakin selesai, apalagi vaksinnya juga masih belum semuanya bisa menerima vaksin itu. 3M dalam arti COVID-19 yaitu masker. Ini harus dipakai terus-menerus. Bila perlu setiap hari dicuci. Bisa dikeringkan, besok dipakai lagi atau bergantian. M berikutnya yaitu mencuci tangan, yang menjadi kebiasaan agar tangan ini tetap bersih dan untuk mengambil makanan tidak sampai ke mulut ini tetap steril dan bersih. Yang berikutnya yaitu menjaga jarak. Jadi menjaga jarak satu sama lainnya dalam arti supaya kalau ada droplet atau air liur yang keluar itu tidak sampai menjangkau ke kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Oke. Terima kasih Pak Bagdiono atas waktunya Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan perbincangan saya dengan Pak Bagdiono selaku anggota DPRD Kota Surabaya terkait COVID. Ingat pesan Ibu, selalu terapkan protokol kesehatan, yakni dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Demikian, terima kasih.